Ya, cukup. Oke ya, saya akan share materi. Oke, bentar sekilas. Oke, sudah dengar? Sudah dengar, sudah kelihatan? Sudah muncul? Sudah terlihat, Ibu. Ibu. Ya, kita mulai saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya beri materi tentang sigila, ya, sigilosis. Sering disebut juga penyebab sigilosis, ya. Kemudian sigilosis itu apa? Sigilosis itu merupakan infeksi saluran pencernaan yang ditandai dengan diare cair, ya, akut, ya, yang sering disebut dengan desentri. Nah, cirinya kalau desentri itu fesesnya berdarah, berlendir, dan kadang-kadang ada nanahnya. Ya. Nah, si penderita ini biasanya disertai demam, ya, dan nyeri perut. Jadi perutnya kros-kros gitu ya, si penderitanya. Nah, fesesnya itu berlendir atau berdarah. Jadi pada saat si pasien ini akan BAB, itu perutnya sakit, mulus sekali. Mulus sekali, kemudian begitu keluar, fesesnya hanya sedikit. Kadang-kadang berlendir seret gitu ya. Itu adalah disentri, ya, atau sigilosis. Nah, sigilosis atau disentri ini disebabkan oleh bakteri sigila nantinya. Nah, penularannya melalui oral dan makanan, ya, melalui oral. Jadi melalui makanan, katakanlah seperti itu. Bisa makanan, bisa minuman. Ya. Nah, di sini masa inkubasi dari sigilosis itu 1-7 hari, hampir sama dengan salmonella. Ya. Jadi kalau Anda itu misalnya hari ini kena penyakit perut gitu, seseorang kena penyakit perut yang perutnya keros-keros sekali, maka 7 hari ke belakang kemarin itu dia mengkonsumsi apa, itu bisa dievaluasi. Oh, saya makan rujak, oh saya makan yang pedas, oh saya minum es yang di sana, ya seperti itu. Jadi penularannya melalui oral dan masa inkubasinya sampai 7 hari. Oke ya. Nah, patogenitas dari sigilosis ini yang disebabkan oleh sigilla bakterinya itu masuk penetrasi invasif ke dalam intrasel epitel usus besar, dan di sana terjadi perbanyakan. Jadi bakteri ini nempel dengan pilinya, ya, pili, ya. Pili bakteri itu dia akan nempel dengan pilinya, kemudian akan memperbanyak diri dan menghasilkan endotoksin. Ya, endotoksin itu apa? Toksin yang dihasilkan oleh bakteri, di mana bakteri itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, ya, itu endotoksin. Sedangkan eksotoksin, ya, eksotoksin itu adalah toksin yang dihasilkan oleh bakteri, tetapi pada saat bakterinya masih berada di luar tubuh kita, itu adalah eksotoksin. Ya, jadi sigilosis yang disebabkan oleh sigilla dengan beberapa spesies nanti itu menghasilkan toksin, yaitu endotoksin dan eksotoksin. Ya, eksotoksin ini akan menyerang neurotoksin, menyerang saraf dan entero. Entero itu perut. Jadi penderita mengalami kejang perut. Jadi kayak kros-kros ya. Itu kejang perut. Kemudian neuro itu saraf. Kadang-kadang sampai menyebabkan shock ya seperti itu. Kejang. Oke, itu adalah patogenitasnya. Nah, seperti apa patogenitas si sigilla ini masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan feses yang berdarah atau berlendir. Oke. Nah, sigilla itu berpindah
ya, dari penderita ya ke penderita lain melalui fekal oral. Jadi melalui makanan atau minuman ya, atau air yang terkontaminasi. Maksudnya air yang terkontaminasi di sini adalah air yang mungkin Anda ini wudhu atau mungkin berkumur, tetapi posisinya airnya itu tidak sehat ya, kemungkinan terkontaminasi oleh Shigella ya. Kemudian atau ada lalat ya, ada lalat yang terbang kemudian hinggap di tempat kotor dan nanti hinggap di makanan ya, seperti itu. Nah, disentri ini merupakan bakteri yang bersifat intraseluler fakultatif, jadi ada di dalam sel, ya, ada di dalam sel. Tadi nanti ada sel makrofag itu ya, dia ada di sana. Nah, Shigella dysentery menyerang manusia dengan invasi, ya, invasi itu masuk ke dalam sel epitel usus manusia dan menfagositosis sel epitel. Menfagosit itu apa ya? Ya, masuk itu tadi invasi dan menfagosit sel epitel. Jadi dia justru makan sel epitel kita. Kemudian keluar dari vakuola fagosit ya, dia akan memperbanyak diri ya, dan dia berada di dalam sitoplasma yang akhirnya menyebar ke sel lain yang ada di dekatnya ya. Jadi dia akan masuk ke dalam sel-sel yang ada di pembuluh di epitel saluran pencernaan kita. Jadi ada jonjot-jonjot di dalam usus kita, itu kan ada jonjot-jonjot ya. Nah, dia akan menempel di sana, menfagosis, kemudian bermultifikasi itu memperbanyak diri ya, seperti itu. Nah, Shigella dysentery yang difagosit oleh makrofag akan merangsang terjadinya apoptosis. Apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram. Ya. Namun sebelum terjadi apoptosis, Shigella ini dapat keluar dari vakuola dan menyerang sel yang ada di sekitarnya. Ya, seperti itu. Nah, Shigella juga prinsipnya itu untuk patogenitasnya hampir sama dengan Salmonella, tetapi kalau dysentery ini Shigellosis ini menyerangnya ke perutnya ke arah diare. Kalau Salmonella dia menyerangnya perut tetapi ke arah dia luka ya, luka di dalam tukak, bisa lambung, bisa usus 12 jari. Oke, kalau ini dia ke arah usus besar juga, 12 jari dan usus besar. Ya, Shigella ya, ini akan berkembang dan menyebabkan kerusakan sel ya, sehingga terjadi peradangan. Ya. Nah, sel-sel yang terfagosit itu menarik bakteri ke dalam vakuola intrasel. Dia akan masuk ke dalam intrasel. Dia akan bermultiplikasi itu membelah diri ya, sehingga selnya itu pecah dan bakterinya menyebar di sekitarnya ya, dan menimbulkan mukosa yang bersifat invasif dan pembelahan intrasel di dalam sel makrofag itu ya, yang berada di plasmidnya ya, di situ. Jadi dia memang bisa menularkan, katakanlah seperti itu, merangsang sel yang lainnya ya, untuk masuk ke dalam sel fagosit ya, seperti itu. Nah, masuknya bakteri dalam sel fagosit ini mengakibatkan infiltrasi sel-sel polimorfonuklear dan menyebabkan matinya sel-sel epitel ya, sehingga terjadi tukak lambung, tukak atau luka ya di daerah yang di mana dia invasif tadi, dengan menyebabkan sel darah merah ya, dan plasmid itu akan keluar ya, dan masuk ke dalam lumen usus sehingga
keluar bersama kotoran atau feses, ya, sehingga fesesnya itu ada darahnya atau ada lendirnya, ya seperti itu. Kemudian sigila juga mengeluarkan toksin, sigatoksin, ya, yang bersifat neuro, ya, sebenarnya neuro bukan neurotoksin dan sitotoksin, jadi mematikan sel. Sel itu mematikan sel epitel yang ada di dalam usus. Sedangkan dia juga bersifat enteron. Entero itu pencernaan. Jadi merangsang toksinnya itu akan mengeluarkan sekresi, ya. Entero itu usus, toksin yang merusak usus, ya, di mana dia akan mensekresi usus itu sehingga sel-sel epitelnya dalam usus akan menjadi nekrosis. Nekrosis itu rusak, lepas. Sehingga kemungkinan di dalam sel di dalam feses itu juga ditemukan nanah, ya, nanah sedikit atau darah, ya, atau lendir. Nah, itulah kenapa pada saat orang kena sigilosis ditandai dengan feses yang berlendir atau berdarah, ya, atau ada sedikit nanah, ya, itu. Nah, di sini gambaran dari mekanisme terjadinya infeksi. Jadi sel-sel bakteri masuk ke dalam sel epitel, ya, yang ada di pencernaan tubuh manusia. Kemudian dia akan dicaplok, katakanlah dimakan oleh sel fagosit. Ya. Namun dia di sel fagosit itu masih bisa bertahan, ya. Justru dia akan memberikan reaksi, akan merangsang sel-sel yang lainnya itu untuk menginvasi sel-sel masuk ke dalam sel itu. Tapi sebelum dia keluar akan terjadi apoptosis sel makrofagnya itu, dia akan merangsang sel-sel yang lain masuk ke dalam sel makrofag yang lainnya juga, ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, ini hampir sama, ya. Di sini ini adalah makrofag dimakan oleh makrofag setelah dia ini, ya, masuk, kemudian di sini ada sel. Begitu ada bakteri masuk, otomatis sel makrofag itu ada respon sehingga dia akan memakan bakteri. Namun demikian sel makrofagnya itu dia kalah, ya, tidak si bakteri ini tidak mati, masih tetap bertahan, dan dia kalau keluar dia akan bisa merangsang sel-sel yang lainnya memperbanyak diri, ya, itulah, ya. Kemudian pada saat dia invasi di sel-sel epitel itu, dia menghasilkan toksin, yaitu endotoksin dan eksotoksin. Kalau yang eksotoksin dia itu akan menyebabkan kejang perut, ya, neurotoksin, dan sitotoksin, ya, sel-selnya itu akan mati, sel-sel epitelnya dia akan mati. Oleh karena itu pada feses penderita disentri ini, ya, ditandai dengan adanya konsistensi yang berlendir atau berdarah atau ada nanahnya, yaitu karakter dari sigilosis. Nah, ya. Kemudian diagnosanya, ya, diagnosa laboratorium, ya, sampelnya feses, tentunya feses yang berlendir atau berdarah atau makanan yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut, Shigella tersebut. Nah, media penyuburnya, kalau kita ingin lebih subur lagi, sebaiknya feses itu yang berlendir atau berdarah atau makanan yang terkontaminasi, ada indikasi ke sana, dimasukkan dalam media penyubur selenit broth atau selenit cair. Ya. Nah, setelah itu barulah kita kultur pada media Salmonella Shigella agar. Oke. Ya. Nah, penyuburnya berapa jam? Ya, di sini sebaiknya inkubasi
penyubur itu maksimal 12 jam. Ya. Nah, kalau lebih dari 12 jam bagaimana? Nanti yang tumbuh adalah bakteri-bakteri kontaminasi. Sedangkan bakteri yang penyebab patogen itu sendiri dia akan kalah, ya, sehingga akan mati. Tapi kalau kurang dari 12 jam, insya Allah bakteri penyebab penyakit itu masih bertahan dan kita gores pada media SSA, dia akan muncul. Ya, seperti itu. Bisa langsung bertanya ya kalau Anda tidak atau kurang jelas. Nah, di sini ada sedikit informasi bagaimana kita melakukan kultur isolasi dan mendapatkan kultur murni ya untuk memurnikan bakteri. Nah, di sini misalnya media cair ya, media penyubur, misalnya ini tadi selenit ya. Setelah inkubasi di sini 12 jam ya. Kemudian kita gores. Ya, sebaiknya Anda menggunakan 2 ose mata. 2 ose mata. Ya. Anda gores di area sini ya. Goresan pertama. Kemudian Anda ganti ose yang lainnya, tentunya yang sudah steril, ose bulat juga atau ose mata, Anda ambil dari goresan pertama, ya, seret ke arah luar, itu ya. Nah, dengan posisi ose jangan tidur, jangan, tapi kemiringannya 45 derajat. Nah, kalau bekas goresan dengan kemiringan ose 45 derajat, itu sedikit sel yang akan tertarik. Ya, sehingga diharapkan di zona 2, 3, dan 4 itu bisa ditemukan koloni yang terpisah, ya, terisolir. Ya, terisolir. Nah, dari koloni yang tumbuh setelah kita inkubasi 24 jam, ya, di sini kemungkinan kita dapatkan tidak hanya satu koloni, mungkin banyak koloni yang berbeda. Nah, dari banyak koloni yang berbeda ini artinya belum murni. Masih ada yang warnanya krem, ada yang warnanya merah, atau masih ada yang warnanya kuning, ya, kemungkinan sekali. Nah, seperti apa bakteri Shigella itu? Ya, maka kita harus lakukan subkultur. Cara membuat subkultur, jadi di sini, halo, bisa diperhatikan ya? Bisa dilihat? Bisa, Ibu. Ya, tolong diperhatikan. Setelah kultur 24 jam kita amati, koloni yang tumbuh ini ada yang kuning, ada yang biru, ya dicontohkan ya, ada yang warnanya krem atau yang merah, mungkin saja di media SSA. Ya. Nah, koloni yang tumbuh itu kemungkinan belum murni, masih banyak. Maka kita lakukan subkultur untuk bisa memisahkan dan itu adalah koloni yang murni. Ya, jadi Anda ambil, diperhatikan ini untuk subkultur, ya, koloni yang berwarna biru misalnya ya, ini ya, atau yang berwarna krem gitu ya, Anda ambil, kemudian diletakkan di media cair, ya, di media cair ini inkubasinya apakah harus 12 jam? Enggak, 3 jam aja sudah cukup, sudah keruh dan suspensinya enggak usah banyak-banyak, 1 mili aja sudah boleh. Ya, media baru yang isinya selenit boleh atau BHI, ya, ambil koloni yang warnanya krem, kemudian diletakkan di media tadi yang sebanyak 1 mili. Inkubasi 3 jam. Ya, setelah 3 jam Anda gores ke media baru. Ya, dengan metode kuadran juga. Ya, dengan 2 ose. Goresan pertama, kemudian ganti ose, goresan kedua diambil dari goresan pertama, kemudian goresan ketiga diambil dari goresan kedua, dan seterusnya. Nah, diharapkan setelah diinkubasi selama 24 jam, ya, didapatkan koloni yang terpisah dan dia warnanya seragam. Warnanya seragam. Kalau dia sudah seragam, insya Allah ini sudah murni diharapkan. Tapi kalau Anda goresnya belum bisa terpisah, itu ya kemungkinan masih ada
bakteri lain juga bisa. Ya, kata kuncinya koloninya bisa misah lepas satu-satu. Ya, jangan murni dia satu warna, jangan, tapi bisa misah satu-satu sendiri-sendiri dan warnanya dia seragam dalam satu cawan Petri itu. Nah, kalau kamu sudah bisa mengerjakan ini, berarti Anda sudah bisa memisahkan atau mengisolasi. Ya, didapatkan koloni yang murni. Nah, murni itu apa artinya? Berasal dari satu koloni ya yang sudah karakternya itu sudah bisa diamati. Paham ya? Nah, ini bisa Anda simpan. Anda simpan, ambil dari koloni, masukkan di BHI yang baru, ya, inkubasi 12 jam, kemudian ditambahkan gliserol, gitu kan, di Vortex. Nah, gliserolnya berapa? 1:1. Gliserol 1 mili, suspensi bakteri uji, bakteri yang Anda periksa tadi, itu juga satu yang berusia 12 jam, yaitu sebanyak 1 mili. Jadi 1:1. Kemudian di Vortex, ya, diletakkan di mikrocup, kemudian diletakkan di freezer. Nah, itu bertahan sampai bertahun-tahun. Yaitu untuk memisahkan, memurnikan dan memisahkan bakteri yang akan kita periksa sehingga menjadi isolat yang akan Anda uji. Ya. Nah, dari isolasi ini silahkan ada yang bertanya. Oke. Bisa ya, kira-kira ya gambarannya ya. Nah, medianya apa? Medianya kalau sigila bisa MC, bisa SSA. Media SSA adalah media Salmonella Shigella agar. Loh, Bu, itu untuk Salmonella? Ya, tidak. Bisa untuk Shigella juga. Nah, cuma karakter dari Shigella itu koloninya apa ya? Kalau dia tumbuh itu tidak banyak, pelit dia. Ya, walaupun sudah murni, itu kadang-kadang dia pelit pertumbuhannya. Satu ose, mata ose yang tidak diketuk, jadi satu mata ose penuh itu kadang-kadang pertumbuhannya sampai di zona kedua saja. Zona ketiga itu dia tidak mau. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi untuk cara isolasi dan mendapatkan koloni yang terpisah, yang murni, saya harapkan Anda bisa. Oke ya, ada gambarannya. Oke. Itu cara isolasinya. Nah, setelah kita melakukan isolasi, karakter dari Shigella itu non laktosa fermenter. Ya, non laktosa fermenter seperti ini. Ya, seperti ini. Ingat, media SSA dan media MC itu ada indikatornya apa ya? Indikator yang ada di media MC, ada yang tahu siapa? Apa? Maaf. Indikatornya apa? Halo? Halo? Indikator media MC. Indikator apa ya? Indikator ya? Coba Febrian Fantoni. Mana Febrian Fantoni? Febrian Ya, Fantoni. Bu. Ya. Saya, Oke. ya, Bu. On cam, Mas. Lagi di luar, Bu. Loh, gitu. Kok di luar? Lagi ngurus sesuatu, Bu. Nah, kira niat kuliah ini kok iso. Nah, beginilah ini kalau kuliahnya nggak berniat mencari ilmu itu kayak gini. Ya, Ya, mengurus sesuatu ya boleh, tapi kamu ada kuliah, lebih penting mana ini, kuliah atau ya ngurus sesuatu. Ngurus ya mohon maaf, Bu. sesuatunya Ini bisa ditunda atau tidak. soalnya Ya. ini ditunggu sama bagian bangunannya, Bu. Oh, Lagi bantu apa? Kegiatan di keluarga, bangun oh, sesuatu, Bu. oh, kamu kayak tuku material. Ya, Hmm. Nah, kamu bisa nggak tak tanya tadi?
indikator sebetulnya tidak di materi Bu Sinto saja, di Pak Evi sudah ada sebetulnya laktosa, media media MC dan media SSA, Salmonella Shigella agar itu ada indikatornya apa? Indikator. Apa indikator? Indikator itu apa? Bakteri 2 loh ya. Media MC itu ada indikatornya. Indikator itu adalah penanda ya, yang biasanya berupa warna. Menandakan adanya perubahan pH itu adalah indikator. Ya, kalau analis nggak ngerti indikator ya payah ini. Ya, tolong dicatat, dicari. Jadi indikator itu ada neutral rate, methyl rate, phenol rate, BTB, BCP, ya. Nah, ini untuk mengetahui perubahan pH, penanda adanya perubahan pH. Ya, kalau di situ ada perubahan pH, berarti ada sesuatu yang berubah di media itu, ya. Ya, ini saya kupas sedikit, ya. Tolong diperhatikan Mas Febrian. Anda boleh pergi, tetapi harus tetap mendengarkan. Jadi jangan sampai ini. Nah, ya. Media MC itu indikatornya neutral rate. Kemarin di bakteri 2, mungkin di Pak Evi atau Bu Cici sudah menerangkan kenapa sih bakteri itu bisa bersifat berwarna merah, ada yang berwarna merah muda dan ada yang transparan. Nah, apa ini sebabnya? Kira-kira tahu nggak? Ada yang tahu kenapa koloni bakteri di MC ya E. coli itu kok warnanya pink? Ada yang tahu nggak? Karena dapat memfermentasi laktosa, Bu. Dapat menfermentasi laktosa. Nah, kamu tahu adanya fermentasi laktosa dari mana? Kan ini makhluk hidup di cawan Petri. Oh, ini menfermentasi laktosa ini. Nah, tandanya apa? Ada perubahan warna, Bu. Nah, warnanya apa? Warnanya E. coli itu warnanya apa? Koloninya? Apa? Pink. Nah, kenapa kok di E. coli ya, E. coli pink atau pink kuat, bukan pink merah muda, tapi pinknya ke arah kuat. Beda dengan Enterobacter, beda dengan Klebsiella. Nah, kenapa kok warnanya pink kuat? pink. Kenapa kok? pH asam. Kenapa kok dia bisa berubah atau bisa berwarna pink kuat atau merah gitu ya? Tidak merah kayak darah tapi pink kuat. Koloni E. coli sudah tahu ya? Nah, koloni E. coli ya, koloni Enterobacter, koloni Klebsiella. Nah, kalau Klebsiella koloninya bagaimana? Koloni Klebsiella gimana? Karakter Klebsiella berlendir. Warnanya apa? Warna Klebsiella warnanya apa? Halo? Ya, tolong itu dicatat, diketahui, karena kalau Anda tidak paham itu ya nanti kacau. Jadi saya ingatkan, tolong dikupas lagi ya, bahwa di media MC itu mengandung indikator neutral rate. Ya, kita tahu bahwa bakteri itu menfermentasi laktosa, tandanya apa? Ya, tandanya adanya warna koloni pink. Kenapa kok bisa warna koloninya pink? Karena bakteri ini mempunyai enzim apa? Yang mampu memecah laktosa tadi. Oh, ini fermentasi laktosa ini. Loh, kok kamu tahu? Iya, Bu, ini koloninya pink karena dia punya enzim yang mampu memecah laktosa. Nah, enzimnya apa? Enzimnya adalah enzim beta galaktosidase
dan enzim beta-galaktopermease. Sudah pernah mendengar itu? Sudah. Halo? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Nah, tolong dibaca, dicatat, dicari. Ya. Jadi dia warnanya pink kuat karena ini Bu, dia mampu memecah laktosa. Kenapa kok dia mampu memecah laktosa? Dia menghasilkan enzim beta-galaktosidase dan enzim beta-galaktopermease. Karena dia punya dua enzim inilah, laktosa dipecah. Ya, laktosa itu apa sakarida? Apakah monosakarida, apakah disakarida, apakah polisakarida? Laktosa itu. Halo? Biokimia mana suaranya? Jadi dasar dari materi bakteri itu apa? Disakarida. Disakarida. Jadi dua sakarit. Maka si bakteri itu tidak bisa memecah dengan senyawa yang ukurannya besar. Ya, dia harus dipecah menjadi mono, yaitu fruktosa atau galaktosa, sehingga dia menghasilkan enzim beta-galaktosidase. Ya. Yang satunya enzim beta-galaktopermease. Jadi permeabilitas bakteri itu dia akan mampu memecah dan menyerap. Seperti itu. Ya. Nah, karena fermentasi, ya, hasil fermentasi itu apa ya? Anda pernah makan tape? Pernah. Apa? Yang Anda rasakan apa tape itu? Kecut. Ya, asam. Terus ada kadang semriwing, krenyes-krenyes gitu ya. Apalagi kalau Anda letakkan di kulkas sudah 2 hari, itu kan enak, seger gitu ya. Kemudian ada rasa apanya lagi? Ada gelembung, ada gasnya, ya toh. Kemudian kalau sudah 2 hari, 3 hari, tape itu akan berair, menghasilkan air. Jadi fermentasi menurut teori, ya, di buku apapun, di negara manapun, fermentasi itu hasilnya asam. Kalau bahannya bahan organik, misalnya dari ketela, yaitu asam-asam organik. Ya, hasilnya asam, ada alkoholnya, ada gasnya, ada airnya. Itu adalah hasil fermentasi. Lebu asam-asamnya banyak, asam-asam organik, asam sitrat, fumarat, ya, terus sitrat, ya, banyak nama asam, macam-macam asam yang berasal dari senyawa organik. Gitu ya. Nah, karena ada hasil asam, ya, bakteri itu memecah atau menfermentasi laktosa, maka indikator yang ada di media MC, yaitu netral red, ya, itu akan berubah, ya, akan menjadi warna apa gitu tuh ada. Nah, tolong Anda harus punya catatan rings warna. Netral red pada suasana asam berwarna merah. Ya, netral red. Pada suasana basa berwarna kuning. Penol red pada suasana asam berwarna kuning. Penol red pada suasana basa berwarna merah. Metil red pada suasana asam berwarna merah. Metil red pada suasana basa berwarna kuning. Bromtimol blue BTB pada suasana asam berwarna kuning. BTB pada suasana basa berwarna biru. BCP bromkresol purple pada suasana asam berwarna kuning. BCP pada suasana basa berwarna ungu. Nah, itu tadi Anda harus hafal. Paham ya? Harus hafal. Nah, tadi kembali. Di MC ada netral red. Netral red pada suasana asam akan berwarna merah. Oleh karena itu, koloni bakteri yang menfermentasi laktosa, dia akan terekspresi warna merah. Paham?
Paham ya? Ini dasar sekali loh. Kalau kamu nggak bisa, bahaya. Nanti kamu nggak sampai ujian akhir, bahkan ujian kompetensi terseok-seok. Ya, nah sekarang kalau ini sigila kok non laktosa fermenter ya Bu ya? Non laktosa fermenter artinya apa? Tidak dapat memfermentasi laktosa, Bu. Nah, tidak dapat menfermentasi laktosa. Kenapa kok tidak dapat menfermentasi laktosa? tidak menghasilkan enzim beta laktosa. Ya, betul. Jadi dia tidak menghasilkan enzim untuk memecah laktosa. Enzim yang untuk memecah laktosa apa? Ya tadi, ya, beta galaktosidase dan beta galaktopermease. Tidak punya enzim itu, sehingga dia tidak mampu memecah laktosa. Kalau dia tidak mampu memecah laktosa, kira-kira ada asam yang dihasilkan enggak? Tidak. Tidak menghasilkan asam, sehingga kira-kira dia akan justru ke arah basa, maka koloninya netral red pada suasana basa akan berwarna kuning. Atau paling tidak sama dengan warna media. Paham ya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Nah, sekarang kalau yang laktosa fermenter lemah, koloninya seperti apa? Laktosa fermenter lemah. Jadi laktosa fermenter lemah itu bakteri yang memecah laktosa dengan lemah. Nah, maksudnya apa? Dia hanya punya satu enzim, yaitu enzim beta galaktosidase saja. Dia tidak punya enzim beta galaktopermease. Kalau dia hanya punya satu enzim, kira-kira bisa memecah laktosa dengan sempurna atau hanya sedikit? Hanya sedikit. Karena hasil fermentasinya hanya sedikit, kira-kira asamnya yang terjadi banyak, lebih asam atau tidak? Sedikit juga, ya, sedikit juga asamnya. Netral red pada suasana asam, tetapi asamnya tidak terlalu banyak, dia juga akan berubah warna, tapi warnanya merahnya tidak merah semerah E. coli, tapi merahnya merah ke arah merah lemah, merah jambu muda. Jadi kayak apa ya? Warna salem. Nah, warna salem ya, pernah ya melihat ya, warna pink muda. Gitu ya. Nah, itu seperti itu adalah laktosa fermenter lemah. Ya, jadi laktosa fermenter itu ada laktosa fermenter cepat, laktosa fermenter lambat, dan non laktosa fermenter. Ya, saya kupas sedikit supaya Anda lebih paham. Nah, sigela ini dia sifatnya non laktosa. Dia tidak memecah laktosa. Ya. Nah, usahakan koloninya juga terpisah. Kalau ini sudah terpisah karena kita sudah memisahkan dari sampel, ya, dan kita sudah murnikan. Yang tadi caranya yang seperti ini, ya, yang kamu murnikan gitu. Nah, ini sudah misalnya yang warna biru, ya, atau yang warna merah ini kita ambil, kita subkultur sehingga di sini dapatkan koloni yang seragam. Ini berarti tandanya dia sudah murni. Nah, ini juga dia sudah murni. Paham ya? Nah, warna koloni yang sudah seragam ini menandakan dia sudah berasal dari satu koloni. Memang awalnya berasal dari satu koloni. Satu koloni ini, perhatikan, satu koloni ini Anda ambil, kemudian diletakkan di media BHI yang baru untuk bisa Anda kultur, untuk diperbanyak dengan gliserol tadi. Ya, ya, kita dapatkan seperti ini. Oke. Ya. Nah, kalau sudah mendapatkan koloni yang terpisah di media MC, ya, koloni itu adanya di media padat ya. Apa itu koloni? Apa itu koloni? Halo. Kumpulan-kumpulan bakteri. Kumpulan-kumpulan bakteri. Kumpulan bakteri yang seperti apa? Dengan jenis yang sama. Dengan jenis yang sama.
Nah, kalau sudah murni ya koloni harusnya jenisnya sama. Tapi kalau belum murni, yang tadi seperti saya sampaikan di atas, dia tumbuh koloni karena dia berasal dari sampel, ya mungkin banyak koloni yang tumbuh, ya. Tapi dia belum murni. Dengan bisa dilihat dari warnanya banyak bermacam-macam. Ada pink, ada transparan. Ya, ini warnanya transparan non laktosa itu. Artinya apa? Sama dengan warna media, ya. Itu. Ya, oke. Paham dari sini sudah? Nah, kalau sudah kita dapatkan koloni yang terpisah, kemudian kita uji biokimia. Uji biokimia Invikmu, TSIA, glukosa, laktosa, sukrosa. Ya, Invikmu. Sudah pernah ya mendapatkan ya di bakteri 2 ya. Indol, MR, VP. VP itu kepanjangannya apa ya? Progress Proscrower, ya. Tuh. Kemudian sitrat. Ya, sitrat ini warna medianya apa? Hijau. Kemudian motilitas. Motilitas itu medianya seperti apa? Semi-solid. Semi-solid. Dikatakan semi-solid itu karena apa kok semi-solid? Semi itu sedang, ya, separuh. Solid itu padat, jadi dia tidak terlalu padat. Kadar kandungan agar-agarnya adalah 0,2 sampai 0,4. Kalau sampai itu tidak harus semuanya dipenuhi. Boleh 0,2, boleh 0,3, boleh 0,4. Untuk persen, ya. Jadi dalam 100 mili agar-agarnya hanya 0,4 itu boleh. Nah, karena dia mengandung agar-agar tetap harus dipanaskan. Itu untuk uji motilitas. Untuk uji apa ya? Gerak kuman. Ya, pergerakan kuman dengan media. Kalau pergerakan kuman dengan objek glass slide sudah pernah dikerjakan belum? Kita belum pernah praktek. Halo, sudah pernah mengerjakan pergerakan bakteri di objek glass? Kita pernah praktek, Bu. Praktek, Bu. Sekali, Bu. Lah, enggak, di teori kok. Di teori ada toh, teori praktek bakteri 1 kalau nggak salah. Pernah dengar preparat tetes gantung? Nah, itu preparat tetes gantung itu untuk mengetahui pergerakan bakteri tetapi dengan menggunakan mikroskop. Kalau ini pergerakan bakteri dengan menggunakan media. Ya, seperti itu. Ini motilitas. Kemudian urea. Ya, ini urea. Media urea warnanya apa ya? Memang belum pernah praktek, tetapi pada saat diteorikan kan ada warna medianya. Kemudian kenapa ini kok tujuannya apa? Media urea, fungsinya tujuannya untuk apa? Ini bakteri 2 ini yang semua ini enzim urease untuk mengetahui apakah bakteri tersebut mampu menghasilkan enzim urease. Dia itu menghasilkan enzim atau tidak. Kalau dia menghasilkan enzim, tentunya dia bisa memecah urea yang ada di dalam media. Paham ya? Oke. Sebentar, Pusinto kok sumuk, cah. Ya, mohon maaf, Bu Sinta, kalau online seringnya enak di rumah. Karena apa? Kalau di kantor itu nanti satu sekat-sekat itu semuanya pada ngomong saut-sautan. Nah, kalau di rumah, ya nanti kalau Bu Sinta ada jadwal ya ke jadwal praktek, Bu Sinta ke kantor. Ya. Jadi kadang-kadang kalau ini jadwalnya bisa di rumah ya di rumah, gitu ya. Karena terkendala ya selain wifi-nya itu saut-sautan, juga suaranya saut-sautan. Kalau di kelas nanti juga ada di kelas tapi gantian sama saja. Oke ya, kita lanjut tadi urea. Kemudian TSIA.
Ya, Anda tahu ya, ini sebetulnya bakteri 2, tapi karena bakteri 3 itu adalah aplikasi bakteri 1 dan bakteri 2. Kita mengaplikasikannya, sudah penggabungan. Nah, TSIA kepanjangan apa? Triple Iron. Ya, triple sugar iron agar. Triple. Triple itu apa? 3. 3. Ya, 3 gula-gula sugar. 3 gula-gula iron. Iron itu apa? Besi. Besi. Fe. Jadi pada media ini tuh ada Fe-nya. Ada gula-gulanya. Gula-gulanya apa? Glukosa, laktosa, sukrosa. Sakarosa. Ya, sakarosa atau sukrosa. Ya. Nah, tujuan dari uji TSIA ini apa kira-kira? Melihat kemampuan kuman memfermentasikan karbohidrat dan membentuk bakteri kemampuan mereduksi laktosa, sukrosa, dan glukosa serta kemampuan mereduksi sulfur. Ya, sekarang saya tanya, kalau dia menfermentasi laktosa atau sukrosa, kita tahu dari mana? indikator Perubahannya Perubahan, kenapa? Indikatornya apa? phenol red. Phenol red. Terus, perubahan dari apa menjadi apa? Dari merah Dari merah menjadi kuning. kuning. Ya, dari merah menjadi kuning. Tadi fermentasi karbohidrat itu mesti ada asamnya. Kalau di situ ada asam, ada indikatornya, apapun indikatornya, Anda tadi harus hafal betul. Oh, phenol red pada suasana asam dia akan berubah menjadi kuning. Neutral red gitu. Neutral red pada suasana asam akan berwarna merah. Ya, jadi kebalikannya, Anda harus paham itu. Oke ya. Nah, kemudian kita tahu laktosa dan sukrosa itu kok tidak terfermentasi, dan terfermentasi itu caranya bagaimana? Lereng atas merah, lereng bawah kuning. Nah, kenapa lereng itu laktosa atau sukrosa? Kok kamu tahu itu di situ laktosa, sukrosa, lereng? Karena Memfermentasi glukosa saja. Jadi begini, pada saat kita membuat media, ya dulu kalau kita tatap muka, ya kalau Anda nggak pandemi itu Anda disuruh membuat media. Waduh, Bu Sinto mempekerjakan mahasiswa. Jangan berpikiran seperti itu, karena pada saat Anda membuat media itu ada pembelajaran. Ya, Bu Sinto jadi dosen itu lulusan S1. Itu harus belajar lagi pada saat kerja, ya. Kalau Anda tahu-tahu kuliah itu kan nggak semuanya langsung diberikan, hanya sekali-sekali. Bu Sinto belajar, ya. Bu Sinto belajar bagaimana cara membuat dari A sampai Z, ya itu harus belajar. Nah, kalau kamu pada saat kuliah dikasih belajar seperti itu, jangan terus merasa dipekerjakan, jangan. Di situ ada pembelajaran. Kenapa sih kok bisa miring itu diapakan ya? Kamu tahu kok bisa miring medianya ya? Ini toh gambarnya ini kan media padat yang miring. Ini media padat miring. Ini media padat miring. Oke, coba cara nih. Kamu tahu nggak caranya? Miring gitu nek diteke ora ambrol gitu ya. Caranya gimana? Ya dimiringkan. Cuma begini, kalau Anda pernah membuat agar-agar, gitu. Agar-agar itu loh, swallow itu loh. Ya, ini agar-agarnya kalau kita membuat yang ramuan ya agar-agarnya swallow. Kalau agar-agar bakto, harganya mahal. Satu box itu sudah ada 6 juta. Satu box, benar, media di bakteri itu mahal. Jadi kalau kamu mungkin merasa, wah kuliah ning analis ki larang ya. Karena apa? Kita itu termasuknya nggak begitu larang. Ya, dan di negeri itu hanya beberapa. Kalau di negeri itu nggak semuanya aja dikerjakan. Kenapa? Semua
media atau peralatan atau reagen kit ya itu mahal. Ya. Jadi kan kamu urunan sama teman-temanmu sak kelas, ada berapa uangnya di Cake. Padahal satu semester ini prakteknya ada kimia, ada bakteri, ada hematologi, ada klinik, ada IMSER. Coba bayangkan kalau Anda beli reagen sendiri-sendiri sak kelas kui, belum tentu dapat toh. Ya toh? Padahal kalau kita misalnya ya itu kita praktek itu ya kita harus mengadakan ya seperti itu. Oke, kembali ke sini. Jadi kalau kita membuat media TSIA, setelah kita rebus ya, setelah kita autoklaf ya, itu sudah kita masukkan di tabung-tabung, kemudian kita miringkan. Biarkan dingin. Kalau sudah dingin dia tidak akan runtuh atau tidak akan melorot gitu enggak. Kalau media yang kita buat sesuai dengan takarannya. Ya. Kemudian pada yang bagian bawah TSIA ini di sini adalah glukosa. Glukosa itu ada di dasar, ada di bad. Sedangkan yang laktosa dan sukrosa itu ada di lereng. Ada di lereng yang miring ini. Ini laktosa dan sukrosa. Kenapa glukosa kok ada di bawah? Siapa yang nyuruh? Ada apa kok nggak mau campur dengan yang lainnya? Kan kita nggak mungkin memisahkan. Bu Sinta atau Mbak kita kan nggak mungkin memisahkan laktosa. Kue neng lereng, glukosa, kue neng isor gitu. Karena apa? Apakah berat jenis atau berat molekul? Anda mungkin belum praktek ya untuk berat jenis urin ya. Tapi urin rutin sudah ya, dapat teorinya ya. Halo, lupa Miss. Cara mengukur berat jenis urin itu dengan apa? Nah, kalau kamu tahu tentang itu, oh kalau berat jenis itu seperti ini. Nah, kalau berat molekul seperti ini, tolong Anda lihat apa bedanya berat molekul dan apa bedanya berat jenis. Anda cari, ya. Nah, di sini dia akan ada di bawah ini glukosa. Karena apa? Mungkinkah berat jenisnya yang lebih besar atau berat molekulnya yang lebih besar sehingga dia ada di dasar. Sesuatu yang ukurannya lebih berat, maka dia akan tenggelam. Ya, tidak ada di atas. Misalnya nih feses nih. Anda pernah lihat feses di kali? Pernah. Nah, kalau Anda pernah lihat feses di kali, itu kira-kira ringan atau berat? Ringan. Sehingga dia mengapung, kemambang, gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Apanya ini? Apakah berat jenisnya ataukah berat molekulnya? Yang ringan, ya seperti itu. Oke, nah kembali ke sini. Di dasar itu adalah glukosa, sehingga pada saat kita membaca ya uji TSIA ini, kalau di sini merah maka tidak terjadi fermentasi. Tandanya apa? Oh ini tetap merah. Laktosa dan sukrosa tidak terfermentasi. Nah kita tulis di sini alkali. Perhatikan alkali. Nih, K. Terus ini per gini bukan Anda baca per ya karena untuk membedakan ya untuk cara penulisan saja. Ini yang dasar, dasarnya kuning. Kuning. Kalau kuning berarti terjadi fermentasi, berarti menghasilkan asam. Maka ditulis asam. Ya. Alkali asam. Ada gasnya enggak? Kita tahu gas dari mana coba pada media TSIA? Ya, gas pada media TSIA ditandai dengan adanya Warna hitam. gas kok. Ruang di bawah. Rongga. Ya, rongga. Rongga tidak hanya di bawah, rongga bisa di atas, bisa medianya pecah, bisa sobek, itu berarti bakteri itu menghasilkan gas yang tekanannya kuat sehingga dia bisa mengangkat media sampai ke atas atau pecah. Gitu ya. Nah, mungkin di E. coli ya, E. coli kemarin TSIA gimana coba Pak Evi? TSIA E. coli gimana gambarannya? Halo. Karena ini ada teori dan praktek dijadikan satu, kita harus ya ada gambaran teori, ada prakteknya. Oke. Bagaimana?
E. coli di TSIA bagaimana? Asid gas positif, H2S negatif. Nah, gas itu ditandai dengan apa yang saya tanyakan? E. coli kan gasnya positif. Nah, itu seperti apa gasnya positif? Di media TSIA itu tandanya seperti apa? Medianya pecah, robek, terangkat. Kemarin Anda print screenshot enggak? Kalau kamu kuliah di screenshot, atau Bu, laptopnya nggak bisa print screen, Bu, HP-nya nggak bisa untuk motong. Nah, sekarang HP itu sudah ada alat untuk memotong, aja gampang, titik, klik. Nah, kamu ketinggalan lihat, itu kamu pergi bawa HP sambil belajar nggak apa-apa. Belajarnya jangan hanya mainan saja, ya, seperti dimanfaatkan HP, ya, semaksimal mungkin. Jadi gas itu ditandai jika medianya pecah, robek, terangkat, itu berarti gasnya positif. Kalau tidak ada itu ya berarti gasnya negatif. Terus H2S ditandai dengan apa coba? Terbentuknya endapan hitam. Terbentuknya endapan hitam. Endapan hitam itu berasal dari mana? FeS. FeS. Kenapa kok FeS itu endapan hitam? Dia terbentuk karena reaksi dengan Fe. Siapa yang bereaksi dengan Fe? Iyalah. Coba ya, saya tidak stop ini, cuma saya akan tadi tak ini nggak bisa kok dia, sebentar. Sekilah. Ya, tadi saya sampai di sini. Ini ya. Saya akan menjelaskan kamu. Kelihatan slide saya? Kelihatan Ibu. Ini Fe. Fe ada di dalam media. Ya toh? Iron itu kan Fe. Terus ada H2S itu dari mana? Dihasilkan oleh siapa? Bakterinya. Bakteri. Bakteri menghasilkan H2S. Selama H2S ini tidak bereaksi dengan Fe, dia tidak akan berwarna hitam. Ya. Nah, di media MC tidak ada Fe-nya ya tidak ada. Ya. Tapi kalau ada Fe ya dia bisa. Nah, terus hasilnya ya FeS. Nah, inilah yang hitam. Endapan hitam. Dan apa? H2. Ya. Jadi ditandai dengan adanya endapan hitam berarti bakteri itu menghasilkan H2S. Nah, bisa kok berwarna hitam karena media ada Fe-nya. Misalnya bakteri kemarin apa yang belum ada ya, belum dapat ya untuk yang menghasilkan Citrobacter mungkin belum. Itu kalau di situ ada Fe-nya ya dia akan menghasilkan H2S, ada endapan hitam. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Oke ya. Oke, ada yang bertanya? Oke. Kemudian kembali ke sini ya, ke TSIA sudah. Kemudian glukosa, laktosa, sukrosa. Glukosa, laktosa, sukrosa ini Mbak Gita atau Bu Sinto, wah ini dolanan. Enggak, ini ada maksudnya. Ini adalah konfirmasi. Konfirmasi pada saat kita uji biokimia. Uji fisiologis karakter. Ingat, dia Shigella ini non laktosa fermenter, tidak memecah laktosa. Maka kita lihat laktosa. Jadi tabung di belakang TSIA ini adalah glukosa yang ada tabung durhamnya, kemudian di sini laktosa, sebelahnya adalah sukrosa. Nah, kita lihat di sini laktosanya. Laktosanya warnanya apa ini?
Merah. Merah. Kalau warnanya merah, positif atau negatif dia memecah laktosa? Negatif. Negatif. Kalau negatif artinya apa? Tidak memecah laktosa atau non laktosa fermenter. Nah, kita cocokkan. Oh iya, di MC warnanya transparan. Berarti dia non laktosa fermenter. Jadi kamu identifikasi kata kuncinya seperti itu. Langkah-langkah identifikasi seperti itu. Koloninya seperti apa? Kamu cek di gula-gula. Laktosanya oh negatif, benar. Di TSIA. Nah, sekarang TSIA itu ada 3 gula-gula juga. Anda cross check di sini, bukan untuk mainan di sini. Ben apik akeh-akehan enggak. Gaweane kangelan ngosok gitu kangelan ya cah. Ya, jelimet siji-siji. Ya ini kalau kita praktek 100 anak ya 100 set ya bisa jadi. Berapa tabung yang dibutuhkan itu banyak. Oke ya. Itu memang tidak dikerjakan Mbak kita, tapi dikerjakan kamu supaya kamu bisa tahu oh gini caranya. Karena Anda D4 ataupun D3 di apa bentuk ya diharapkan skillnya, keterampilannya itu bisa. Ya, nah di sini laktosanya negatif, jadi cocok dia non laktosa fermenter. Di TSIA-nya di lereng dia negatif, oh ya cocok dia non laktosa fermenter. Jadi ini untuk konfirmasi apakah karakternya itu seperti itu. Oke, kemudian kita uji biokimia untuk sigila ini ternyata dia indolnya negatif. Methyl red-nya positif, tandanya merah. VP-nya negatif. Ya, VP-nya itu reagennya apa ya? VP ya. Reagen VP apa? Halo, reagen VP apa? Alfa naftol. Alfa naftol sama dan KOH 40%. KOH 40% ya, sama banyak. Ya, dikocok 5 sampai 10 menit. Oke ya, dikocok. Nah, nanti kalau positif dia warnanya merah. Kemudian ini sitrat. Ya, sitrat jika positif warnanya apa? Halo? Hijau. Hijau. Hijau? Biru. Jika positif. Biru. Biru ya, biru. Kenapa kok biru? Membentuk basa. Membentuk basa, menghasilkan basa. Kenapa kok bisa menghasilkan basa? Nah, dikejar terus sama Bu Sinto. Kamu kalau belajar seperti itu, ada apa ini di sini? Sitrat. Sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon atau sitar sebagai salah satu sumber karbon. Nanti Anda akan tahu. Oke ya, besok kalau pas Pseudomonas atau alkaligenes saya sampaikan. Nah, di sini untuk sigila dia negatif sitratnya. Motilitas pun juga negatif. Motil dia tidak bergerak. Ya, di sini tidak ada selaput, tidak kemana-mana. Ureanya juga negatif. Urea yang positif Anda sudah tahu. Warnanya apa? Merah jambu atau pink. Ya, pink. Ya, pinknya pink ke arah Fanta itu. Ya, Fanta ke agak tua itu adalah urea positif. Nah, kalau warnanya kuning berarti dia negatif. Ya, seperti ini. Nah, ini gambaran dari sigila. Ya, kata kuncinya motilitas negatif. Ya, itu. Oke. Ya, ini tadi sudah kita lewati untuk contoh penulisan. Nah, karakter dari sigila tadi secara mikroskopis karena dia tumbuh di media MC, kira-kira dia gram positif atau gram negatif? Negatif. Gram negatif. Jadi kalau bakteri tumbuh di media MC, Anda sudah, oh ini adalah bakteri gram negatif. Perlu nggak kira-kira dicat gram? Kalau penelitian perlu. Ya, kalau penelitian perlu. Tapi kalau ini tidak, karena oh ini kita sudah tahu dia adalah gram negatif. Cuma bentuknya seperti apa itulah yang kita harus tahu. Oh bentuknya kokobasil, oh bentuknya batang langsing, oh bentuknya batang gemuk gitu ya. Kamu harus bisa, oh karakter dari mikroskopisnya itu harus tahu.
karena itu adalah bagian dari cara identifikasi. Tahapan identifikasi itu kan secara mikroskopis, secara makroskopis koloni di media padat, secara uji biokimia atau fisiologi ya seperti itu. Kemudian secara biologi molekuler ya besok Anda dapatkan itu. Ini kan D4 ya. Oke, dia sifatnya non motil Shigella itu. Kemudian fakultatif anaerob. Fakultatif anaerob. Kita bisa tahu fakultatif anaerob itu diuji apa ya? Ujinya apa? Untuk mengetahui respirasi, dia respirasi ya. Katalase ya. Katalase untuk famili Enterobacteriaceae, katalasenya positif. Oksidasenya negatif ya itu sehingga disebut fakultatif anaerob. Kalau katalase positif, oksidase positif dia obligat aerob. Kalau katalase negatif, oksidase negatif obligat anaerob ya. Nah, fakultatif anaerob bisa katalase salah satu atau oksidase dia salah satu positif atau negatif. Ya. Oke. Ya. Kemudian karakter lain adalah tidak berspora. Kemudian memfermentasi glukosa. Glukosa ada di dasar tadi, tapi untuk yang lereng dia negatif. Kemudian Shigella ini menyebabkan diare basiler. Diare basiler itu adalah diare yang ditandai dengan feses berlendir atau berdarah. Ya. Nah, khusus untuk Shigella Flexner, ya, Shigella flexneri ini indolnya positif, ya. Oke ya, paham ya? Sebentar ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ya, ini ya. Karena untuk uji biokimia dari Shigella itu hampir sama, sedangkan ada 4 spesies dari Shigella ini, ya. Jadi kalau kita lihat saya inikan dulu ya. Ini familinya Enterobacteriaceae ya. Kemudian genusnya Shigella. Ya. Shigella, genus Shigella. Nah, ini adalah spesiesnya. Spesiesnya adalah Shigella descendri, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonai. Nah, karakter uji biokimianya hampir sama. Terus uji apa Bu untuk membedakan? Ini kan hampir sama ini. Apakah ini descendri, apakah ini flexneri, apakah ini boydii, ya? Apakah ini sonai? Kita nggak bisa menentukan kecuali flexner. Kalau flexner indolnya positif. Kalau indolnya positif berarti dia adalah flexneri.
Paham? Tapi kalau indolnya tidak negatif, ya, ada 3 spesies, bisa desentri, bisa sonei, bisa boidii. Nah, untuk membedakan itu dengan uji serogrup atau serotipe, ya, serologi, ya, atau serotype, ya, serotype. Nah, prinsip dari uji serotype itu seperti tes Widal. Prinsipnya seperti tes Widal. Jadi Anda siapkan objek gelas, kemudian dikasih koloni dari bakteri tersebut, ya, tersangka yang akan kita periksa. Misalnya ini Shigella dysentery, koloni dari MC. Kita letakkan di objek gelas, kemudian kita tetesi dengan serogrup atau antisera, ya. Reagennya biasanya dengan antisera, ya, reagennya antisera. Kita tetesi, kemudian kita tidak boleh kita aduk, tapi kita goyang. Kalau ada aglutinasi, ya, seperti tes Widal, ya, seperti tes Widal. Kalau ada aglutinasi berarti dia positif. Nah, kalau dia positif, nah, apakah dia positif terhadap grup A? Oh, kalau dia positif grup A berarti dia Shigella dysentery. Kalau dia positif grup C berarti dia adalah boidii. Kalau dia positif D ada dia sinei. Kalau mau B, ya kita lihat, oh dia flexneri. Dilihat juga indolnya. Kalau indolnya positif, oh benar dia adalah Shigella flexneri. Oke, ya, itu adalah langkah-langkah uji biokimia identifikasi Shigella. Ya, penyebab shigellosis. Ya, ada yang bertanya? Dari tadi tak tanyain, ayo sekarang saya tak tanya lo ya. Jam 10 cah. Oke. Silahkan bertanya. Kalau tidak bertanya nanti Bu Sinto tanya. 146, harusnya 100 berapa, no? PJ siapa? Si Pen? 63, Bu. Nah, 163. Ini ada berapa orang yang nggak masuk? Kenapa? Alasannya apa? Ini do mlebu. Yo, mulai tak tanya kok do hilang siji-siji. Ya, kesepakatan loh ya. Kalau pada saat diskusi ditanya nggak masuk kok dia terus do hilang, yang saya catat adalah yang terakhir. Oke ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, sekarang saya tanya. Ya. Untuk Shigella, ya, itu dari sampelnya, itu ciri dari sampelnya seperti apa? Coba. Ada yang bisa menjawab, oh kalau fesisnya seperti ini itu ke arah sana. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Fesesnya berlendir, Bu, dan ada darahnya. Berlendir dan Atau sedikit mana. Oke ya, seperti itu. Kemudian pada saat bakteri ini menginfeksi, ya kira-kira alat apa yang digunakan untuk masuk ke dalam jaringan? Pilih, Bu. Pili. Jadi bakteri itu dengan menggunakan pilinya akan nempel di epitel usus. Ya, gocean dia, pegangan supaya dia tidak lepas, ya, dengan pilinya. Dan dia mampu invasi masuk dengan pilinya itu. Ya, itu ada toksin yang dihasilkan oleh bakteri untuk masuk. Ya. Nah, toksin yang dihasilkan oleh Shigella apa saja coba? Endotoksin sama enterotoksin, Bu. Ya, exotoksin dan endotoksin. Nah, yang exotoksin apa? Apa saja? Neutroksin, Neurotoksin sama enterotoksin. Jadi dia menghasilkan toksin yang dihasilkan di luar pada saat dia berada di makanan, dia akan menyebabkan kejang, ya, neuro.
kejang, saraf. Jadi perutnya itu kayak apa? Kontraksi, sakit sekali. Ya, dan entero itu enteron, perut. Jadi perutnya ya mengalami kejang. Di situ epitel-epitel yang ada di usus besar ya atau usus halus dia akan lepas ya, nekrosis ya seperti itu. Sehingga terjadi perdarahan atau nanah. Oke. Nah, ciri karakter lain untuk uji biokimia Shigella bagaimana? Halo? Menggunakan tes serologi, Bu. Tes serologi. Selain tes serologi, uji biokimia karakternya? Biokimia karakter yang harus Anda ketahui, kata kuncinya? Indol. Indol. Indol, motil. Apakah indol? Karakter kata kunci, tidak usah semuanya. Laktosa. Non-laktosa. Non-laktosa, oke. Terus? Glukosa positif. Non-motil. Glukosa. Oh, nggak usah begitu. Jadi kalau kata kunci, non-laktosa, oke. Berarti nanti di MC dia sifatnya non-laktosa fermenter, ya toh? Kata kuncinya apa lagi? Dia di TSIA. Apa TSIA? Oke ya. Alkali-alkali misalnya, atau asam-asam misalnya. Terus motilitasnya negatif. Ya, motilitas wajib negatif. Itu yang menjadi kata kunci. Oke, itu. Kalau motilitas negatif, siapa saja contoh bakteri yang motilitasnya negatif? Anda sudah pernah kemarin mendapatkan materi yang motilitasnya negatif? Apa coba? Klebsiella. Klebsiella. Ya, Klebsiella itu kata apa? Motilitasnya negatif. Ya, dia laktosa fermenter. Yang non laktosa fermenter siapa? Oh, Shigella. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi kalau Anda melakukan identifikasi kata kunci yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, karena hampir semua uji biokimianya itu sama, maka untuk membedakan antar spesies dilakukan uji serologi ya dengan menggunakan antisera atau serotipenya seperti apa. Ya, grup A, grup B, grup C dan grup D. Oke. Ada yang bertanya? Saya kira cukup pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, silahkan bertanya. Kalau tidak bertanya, saya akhiri. Ada 149, ada 148. Si pen, itu ya. Baik. Oke. Saya akhiri ya karena tidak ada yang bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebelum Anda kita tutup, ini apa tadi diambil data, diambil ininya untuk semua berapa? Di screenshot, Bu. Ya, di screenshot. Ya, siapa kamu ya Pen ya si Pen? Iya baik Ya. Bu. Ya, yang pertama, yuk. Bentar. Ya. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga. Ya, slide kedua 3. Ada 6 slide. Ayo, Siva. Ya, Siva mana ini? On cam. 2, 3. Slide keempat. Slide keempat. Ayo. 2, 3. Mana cantiknya? Ya. Slide kelima. Slide kelima. Mana? Sudah Ibu. Slide keenam. Keenam. 2, 3. Sudah Ibu. Keenam pakai sing apa Ya, off cam ya. Semua Ibu. Banyak yang off cam. Oke, saya kira cukup materi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.